Penghitungan suara pemilu presiden di tingkat kecamatan sudah berlangsung. Namun rapat pleno di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat berlangsung dengan alot lantaran terdapat perbedaan pendapat dari para saksi. Jadi demikian tahun 2014 terjadi debat panjang dalam penghitungan suara di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Karena menurut saksi Capres nomor urut 1, banyak pemilih yang hanya menggunakan KTP tanpa keterangan domisili yang jelas. Padahal menurut aturan KPU, pemilih yang boleh menggunakan KTP adalah pemilih dengan domisili daerah itu, namun tidak mendapat C6. Selain itu, banyak pemilih yang tidak menyertakan fotokopi KTP, bahkan tidak menunjukkan KTP aslinya namun diizinkan memilih. Sidang pleno pun sempat tertunda cukup lama lantaran terjadi perdebatan alot antara Ketua PPK dan perwakilan saksi nomor urut 1. Karena tidak ada titik temu, pihak saksi nomor urut 1 memutuskan untuk tidak mengakui jalannya sidang meski tetap memantau. Ketua PPK Gambir menyesalkan persoalan ini dibawa hingga ke tingkat kecamatan. Menurutnya hal ini bisa langsung diselesaikan di TPS tanpa harus menghambat jalannya proses di tingkat kecamatan. Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu Kabupaten Tangerang menyatakan informasi terkait dugaan kejanggalan data form C1 yang terjadi di tempat pemungutan suara atau TPS 47, Kelapa II, Kabupaten Tangerang telah diterima. Panwaslu pun telah memeriksa keseluruhan hasil laporan jumlah suara di TPS tersebut, namun dirinya tidak menemui adanya kejanggalan yang dimaksud. Kolom di depan kalau 0 itu disilang, maka oleh KPPS disilanglah angka 0 itu. Nah, setelah naik ke websitenya KPU itu, angka 0 yang disilang itu terbaca 8. Nah, ini yang perlu dijelaskan juga kepada masyarakat umum. Sebelumnya, Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang telah mendapatkan bukti-bukti sah jumlah suara pada TPS tersebut, dan hingga saat ini Panwaslu Kabupaten Tangerang belum menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan pada proses penghitungan suara atau rekapitulasi jumlah suara. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, penghitungan suara di sejumlah wilayah Jawa Timur dan juga Sumatera terus dilakukan dan telah memasuki penghitungan di tahapan tingkat kecamatan. Kita bergabung bersama dua rekan kami, yaitu Rahma Safitri di Palembang, Sumatera Selatan, dan Rifai Pamone di Surabaya, Jawa Timur. Kami akan ke Palembang. Rahma, bagaimana jalannya proses penghitungan suara di wilayah Sumatera hingga saat ini? Robert, rekapitulasi suara di Kabupaten Pringsewu, Lampung saat ini sudah memasuki tahap di tingkat kecamatan atau PPK dan telah dilakukan sejak kemarin tanggal 13 dan akan selesai dijadwalkan esok hari sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI. Dan rekapitulasi ini juga dimulai pagi dan dijaga serta diawasi oleh aparat keamanan yang terdiri dari polisi, TNI, serta saksi dari kedua pihak Capres dan Cawapres. Di Kabupaten Pringsewu sendiri sesuai hasil real count tingkat PPS atau kelurahan ditambah real count yang dilakukan oleh kedua tim pemenangan Capres-Cawapres baik dari kubu Prabowo Hatta maupun kubu Jokowi JK. Dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu, ada 8 kecamatan dimenangkan oleh pasangan Jokowi JK. Sedangkan Prabowo Hatta hanya unggul di 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Pagelaran dengan jumlah suara 14.214 suara dan Jokowi JK dengan jumlah suara 12.974 suara. Artinya, pasangan Jokowi JK di Kabupaten Pringsewu, Lampung menang telak dibandingkan dengan pasangan nomor 1, yaitu Prabowo Hatta. Dan saat ini pula tahapan pemilu presiden dan wakil presiden di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Robert, sudah juga memasuki tahap rekapitulasi tingkat kecamatan. Dan namun hasil survei perolehan suara dua kandidat yang sampai saat ini masih simpang siur, yang artinya ada 2 versi kemenangan yang beredar di masyarakat, membuat tim dari Jokowi dan juga di Musi Banyuasin melakukan perhitungan real count tersendiri. Mereka melakukan real count dari hasil rekap formulir C1 dari 1.465 TPS di Kabupaten Musi Banyuasin. Data rekap tersebut diperoleh dari saksi pasangan Jokowi JK yang berada di TPS di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan hasil perhitungan suara ini akan menjadi pegangan dasar hingga perhitungan suara di tingkat selanjutnya. Berdasarkan hasil real count tim pemenangan Jokowi JK di Kabupaten Musi Banyuasin ini menunjukkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi JK unggul dibandingkan pasangan nomor 1 Prabowo Hatta dengan jumlah suara 167.064 suara atau setara dengan 58,17%.
sedangkan Prabowo Hatta memperoleh suara 120.148 suara atau 41,83%. Untuk itu, tim pemenangan Jokowi JK Beni Hernedy pun mengajak relawan dan juga masyarakat dan kader-kadernya untuk aktif dalam melaksanakan dan juga mengawal rekapitulasi suara ini. Berikut adalah penggalan wawancara kami bersama Beni Hernedy selaku tim pemenangan Jokowi JK. Jadi dengan demikian, relawan kami menyimpulkan bahwa pasangan Jokowi JK di Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan dukungan paling banyak, yaitu mengatakan menang. Karena penentuan menang itu nanti di tingkat nasional. Ya, demikian Robert. Kembali ke Anda di studio. Baik Rahma, kita beralih ke Rifai Pamone di Jawa Timur. Rifai, Anda punya informasi dari Banyuwangi, apakah seluruh kecamatan di Banyuwangi telah menyelesaikan proses rekapitulasi di sana? Ya, Robert, hingga hari ini proses rekapitulasi penghitungan suara pasca pemilihan presiden 2014 di tingkat panitia pemilihan umum kecamatan atau PPK di Kabupaten Banyuwangi belum usai sepenuhnya, di mana dari 24 kecamatan atau PPK yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Robert, baru 23 kecamatan yang menyudahi penghitungan rekapitulasi atau tabulasi data dari formulir plano C1 yang masuk di masing-masing kantor PPK yang berasal dari setiap PPS di kelurahan desa yang ada di ratusan tempat di Kabupaten Banyuwangi. Satu kecamatan yang belum menyelesaikan proses rekapitulasi, Robert, adalah Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Namun sesuai dengan jadwal dari penyelenggara pemilu KPU RI bahwa di tingkat PPK rekapitulasi masih akan dilakukan mulai tanggal 13 Juli hingga 15 Juli esok. Oleh karena itu, PPK atau anggota PPK di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi masih memiliki waktu untuk melakukan rekapitulasi suara. Sementara itu, dari penyelenggara pemilu di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini KPUD Kabupaten Banyuwangi, mengingatkan agar setiap anggota PPK, khususnya Kecamatan Muncar yang belum menyelesaikan rekapitulasi, agar memperhatikan setiap kendala yang kerap terjadi di Kabupaten Banyuwangi, yaitu permasalahan teknis eksternal, di mana kerap terjadi pemadaman listrik dalam upaya penghitungan dari rekapitulasi yang pernah terjadi dalam 2 hari terakhir, khususnya pada malam hari. Dan untuk informasi lainnya, Robert, di mana di setiap kantor PPK telah dijaga oleh pasukan kepolisian dari Polres Banyuwangi. Oleh karena itu, setiap penghitungan di Kabupaten Banyuwangi di kantor PPK dinyatakan berlangsung kondusif dan juga lancar. Suara tidak sah. Ada 1 juta lebih DPT di Kabupaten Banyuwangi yang telah diproses oleh tiap PPK dan nantinya akan dinaikkan ke tingkat KPUD Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 16 hingga 17 Juli mendatang. Demikian, Robert, dari Jawa Timur, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Rifai Pamone atas informasi Anda dari Surabaya, Jawa Timur, dan juga Rahma Safitri dari Palembang, Sumatera Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK turut mengawal proses pemilihan Presiden 2014 bersama sejumlah lembaga termasuk KPU dan Bawaslu. KPK juga berkoordinasi dengan PPATK terkait transaksi keuangan yang mencurigakan. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menilai terdapat kerawanan dalam proses Pilpres seperti potensi suap berupa imbalan uang kepada oknum penyelenggara saat proses penghitungan suara. KPK akan meng-cross-check adanya transaksi keuangan mencurigakan selama proses Pilpres kepada PPATK. Harapannya, tren transaksi di bulan suci Ramadan menurun. Kerawanan yang harus diawasi adalah reaksi terhadap hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei. Selisih suara tipis masing-masing pasangan Capres dan Cawapres berpotensi adanya manipulasi jumlah suara yang melibatkan para penyelenggara pemilu di bawah koordinasi KPU dan juga Bawaslu. 7 langkah mengawal suara rakyat. 1. Pastikan saksi memegang model C1, D1, DA1, DB1, dan DC1 berhologram cetak, bukan tempel. Kedua, pastikan menempatkan saksi di tiap jenjang yang integritasnya teruji, tidak goyah digarap politik uang. Ketiga, pastikan mendokumentasikan dengan foto atau video dokumen rekap di tiap tingkatan. Keempat, waspadai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat eksekutif setempat yang punya kekuasaan menggerakkan jaringan para kepala desa dan camat. Kelima,
Waspadai potensi manipulasi suara secara masif di wilayah-wilayah yang homogen secara politik. Modusnya menambah jumlah suara secara signifikan. Keenam, kawal terus pergerakan kotak suara dari TPS mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, hingga tingkat kabupaten. Ketujuh, bantu aparat keamanan menjaga kotak suara di lokasi penyimpanan agar tidak disentuh oknum maling hingga usai PHPU di Mahkamah Konstitusi.